Halo, assalamualaikum. Balik lagi ke channel aku. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, jadi di video kali ini aku bakal cerita beberapa pekerjaan freelance yang pernah aku coba gitu. Nah, sekarang ini aku juga punya pekerjaan tetap. Jadi aku bekerja di sebuah perusahaan swasta, alias aku ini pegawai swasta. Tapi namanya kita manusia ya, pasti pengen berkembang, pasti juga pengen lebih upgrade lagi. Jadi aku mencoba beberapa pekerjaan dengan menjadi freelancer. Nah, yang pertama, mungkin juga teman-teman udah nonton video aku yang di bawah ya. Jadi, aku pernah menjadi freelance di aplikasi Fastwork. Untuk videonya mengenai pengalaman aku menjadi freelancer di aplikasi Fastwork ini, aku sudah buat videonya secara terpisah dan secara mendetail. Mungkin beberapa teman tuh nanya juga ya, gimana sih cara daftarnya atau kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa cari YouTube lain yang membahas tutorialnya. Jadi gimana cara daftarnya kayak gitu. Kalau aku di video itu lebih ngulas ke gimana pertama kali aku kayak dapet project kayak gitu ya. Dan untuk sekarang pun aku masih ada dan masih aktif di platform itu. Yang kedua, aku mencoba menjadi konten kreator di YouTube, walaupun sebenarnya juga kadang aktif, kadang nggak aktif gitu ya, karena kan aku cuma kayak meluangkan waktu pas ketika aku lagi punya ide, terus kayak aku lagi nggak ada kesibukan di pekerjaan utama aku, kayak gitu. Dan alhamdulillah di YouTube juga sudah ada hasilnya, walaupun aku belum gajian setiap bulan ya, karena memang di YouTube sendiri aku juga nggak konsisten. Aku kayak belum punya jadwal upload. Sebenarnya aku sempat mau konsisten, tapi memang ternyata agak susah membagi gitu ya. Jadi aku juga sempat vakum. Mungkin teman-teman kalau terakhir 2023 itu kalau nggak salah aku upload di bulan November dan baru mulai aktif lagi di Maret atau April kemarin gitu ya dengan short. Tapi video panjang itu baru aku buat di bulan Mei. Dan itu sebenarnya nggak boleh ditiru ya kalau kalian pengen menjadikan YouTube itu agar kita kayak gajian setiap bulan kayak gitu. Sebenarnya juga aku tuh udah kayak ada aja gitu ya, maksudnya video tuh yang naik turun kayak gitu. Cuma ya itu tadi gitu Kak, karena kalau kita menjadi freelance di bidang kreatif ya, nggak di bidang utama kita gitu kan. Nah itu tuh juga menjadi tantangan tersendiri, karena kan kalau di dunia kreatif itu kita harus bikin apa gitu ya. Kalau di pekerjaan utama kita kan sudah ada job desk-nya, sudah ada rule-nya kayak gitu. Makanya sebenarnya aku lebih kalau untuk mencari freelance itu yang masih ada sedikit hubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga, selanjutnya daftar Shopee Affiliate. Untuk Shopee Affiliate sendiri aku juga belum kayak yang ini aja, yang maksudnya konsisten setiap hari, apalagi kayak bikin Shopee video gitu ya. Nah itu aku juga sesempatnya aku, tapi ya kebetulan ada aja gitu ya yang CO. Jadi kalau teman-teman mungkin nonton video aku bisa dibantu CO dengan mengeklik link yang ada di description box, dan itu bisa masuk ke aku. Makasih loh. Nah, untuk Shopee Affiliate sendiri sebenarnya apapun itu pekerjaan freelance, menurut aku tuh intinya konsisten dan maksudnya jangan males gitu, harus rajin upload. Nah aku ketika pas kemarin tuh sempet ya pas kayak rajin upload gitu, itu hasilnya memang sangat signifikan gitu. Nah itu tapi ya kembali lagi gitu ya, karena mungkin aku yang kurang konsisten, jadi mungkin tidak semaksimal teman-teman yang rajin upload. Karena aku juga punya teman dekat yang memang dia fokus di situ gitu, dan
itu bisa sangat membantu perekonomian gitu ya. Dia bisa nyekolahin anak dia, terus juga bisa buat beli kebutuhan pokok, tapi angkanya nggak disebut. Selanjutnya menjadi konten kreator di Facebook. Kemarin juga aku sempat, karena kan Facebook sempat booming juga ya gitu. Nah aku juga nyoba, itulah kenapa kemarin aku sempat vakum di YouTube gitu kan. Aku mencoba menjadi kreator di Facebook gitu ya. Dan untuk akun aku sendiri, kalau di Facebook itu kan ada monetisasinya, ada 2 jenis, jadi monetisasi halaman sama monetisasi FB Pro atau Facebook Profesional. Nah aku kebetulan monetisasinya yang FB Pro aku, dan untuk yang udah terbuka itu yang pertama tuh monetisasi bintang, kemudian iklan in-stream dan bonus, dan yang belum kebuka di aku itu iklan Reels. Dan sangat ini ya, maksudnya tuh antara Facebook dan itu berbeda gitu loh. Kalau di YouTube tuh aku bikin video mengenai apa ya, maksudnya kayak karir profesional kayak gitulah maksudnya kan. Nah sedangkan kalau di Facebook itu aku kayak konten sehari-hari gitu ya. Nah dan untuk aku sendiri, aku belum pernah nyoba gajian belum pernah dapat gajian, karena ternyata video aku itu kadang itu aku masih bingung juga sih, tiba-tiba tuh kena pelanggaran, terus tiba-tiba tuh nggak ada dolarnya kayak gitu. Nah aku sulit banget untuk memahami. Jadi setelah itu aku mutusin bahwa kayaknya aku lebih baik fokus di YouTube aja gitu. Untuk detail mengenai menjadi konten kreator di Facebook ini, nanti mungkin aku akan buat videonya secara terpisah ya, untuk secara detailnya. Selanjutnya, jadi sebelum ke YouTube, aku tuh sempet juga nulis blog gitu ya. Nah untuk nulis blog sendiri, aku itu kayak lebih ikut ke kompetisi. Biasanya ada lomba-lomba blog gitu ya, tapi belum pernah menang sih gitu. Cuma udah pernah ada hasilnya, kayak misalnya masuk 50 besar, atau dapet kayak partisipan gitu. Nggak banyak sebenarnya. Juga blog juga sekarang sudah dimonetisasi ya, udah bisa gitu kalau mau daftar. Cuma maksudnya tuh kalau aku sendiri pun juga maksudnya termasuk orang yang lebih suka nonton daripada membaca. Jadi aku belum ada keinginan untuk mendaftarkan monetisasi di sana, karena aku sendiri males juga, lagi sekarang tuh males nulis gitu. Nah makanya aku lebih lari ke platform yang kita bikin video aja gitu dibanding nulis. Selanjutnya aku juga selain membuka jasa laporan yang ada di Fastwork, aku juga ngebuka di kayak kan ada misalnya kayak website yang berhubungan dengan kerjaan aku. Lalu di situ ada kayak kayak posting-posting gitu, dan aku coba untuk promosiin jasa yang aku sediakan, dan nyantol juga di situ. Jadi jangan takut untuk mempromosikan diri sendiri gitu ya. Dan kebetulan yang klien yang aku dapat dari situ sudah aku kerjakan laporannya dari tahun 2021 atau 2022 sampai sekarang masih, 2021 ya, sampai sekarang aku alhamdulillah masih dipercaya untuk ngerjain laporannya gitu. Jadi kalian jangan takut untuk promosi selama si website itu bisa dipercaya ya gitu. Nah selanjutnya, selain freelance, aku juga pernah nyoba jualan di marketplace gitu. Terus juga pernah nyoba di sosial media, tapi ternyata aku nggak bakat. Jadi aku pernah coba mau bikin baju dengan desain sendiri gitu ya. Nah terus aku juga kayak belanja bahan sendiri, terus coba foto-foto gitu. Terus udah jadi produknya, udah laku beberapa sih, cuma bukan yang laku banget. Dan kebetulan pas aku mau launching produk gitu ya, aku kan udah mulai itu dari waktu itu tahun 2019, kemudian
udah mulai dapat PO dari teman-teman, terus aku mau stok untuk lebaran tahun 2020 gitu. Nah, kebetulan pas aku mau launching itu produk, ada pandemi. Ya udah, akhirnya aku gagal di situ. Makanya sekarang tuh belum ada keinginan untuk nyoba lagi. Jadi aku belum mau ada keinginan untuk nyoba freelance yang ngeluarin modal gitu. Jadi aku mau freelance yang emang pure jasa gitu, yang jasa aja gitu, tanpa aku harus mengeluarkan modal di awal. Jadi cukup mencari yang modal tenaga dan pikiran aja. Nah, itu tadi beberapa freelance yang pernah aku jalanin. Emang aku tuh selalu penasaran gitu dan selalu pengen upgrade, makanya aku terus mencoba. Dan untuk yang masih aku jalanin sampai sekarang itu adalah membuat laporan. Jadi yang pertama yang ada di Fastwork dan beberapa di koneksi aku. Kemudian yang kedua itu yang masih ada di YouTube juga, dan juga ada di Facebook, tapi aku lebih di Facebook itu lebih ke bonusnya karena kita upload foto di situ dapat bonus. Kalau untuk in-stream aku juga nggak tahu, padahal di dashboard aku nggak ada pelanggaran, tapi ketika aku upload video itu nggak ada dolarnya sama sekali. Oke, sekian video aku. Semoga bermanfaat, dan teman-teman apalagi yang masih generasi muda, semoga kalian semakin semangat untuk terus berkarya, dan tentu aja berkarya yang bisa menghasilkan dan bersifat positif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.